Salat berjamaah ada dua pendapat. Yang pertama, hukumnya fardu kifayah. Dalam satu masjid wajib ada jamaah. Kalau tidak salat jamaah satu waktu aja dosa semuanya. Yang paling gede pengurusnya, paling gede. Kalau nggak ada berjamaah, fardu kifayah. Pendapat yang kedua, sunnah muakkad. Kalaulah kita mengata pada fardu kifayah, kalau ditinggalin berdosa. Kalau dikata berjamaah ini sunnah muakkad, kalau ditinggalin makruh. Uzur-uzur salat Jumat dan salat berjamaah. Singkatnya, bila di jamaah itu udzur, di salat Jumat udzur. Bila di salat Jumat udzur, di salat jamaah juga udzur. Begitu. Jumat aja yang lagi wajib udzur, apalagi berjamaah yang sunnah muakkad. Cuman masalahnya dapat ganjaran berjamaah enggak? Dengan enggak salatnya tuh. Seperti kita jagain orang sakit sendirian aja salatnya. Dapat 27 enggak? Kalau ngomongin ganjaran tergantung kencengnya niat. Kalau niatnya kenceng, pengen banget dia berjamaah kalau nggak ada udzur ini, berat nggak enak, nah ini dapat 27. Kalau kemudian nggak kenceng, enggak, cuman nggak makruh doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman berapa ya? 40 masih. Baris 2 dari bawah. Wa yu'dharu fi tarkil jumu'ati wal jama'ati indal matar in balla saubahu wa lam yajid kinnan. Dan dimaafkan pada meninggalkan solat Jumat wal jama'ati dan solat berjamaah indal matari ketika turun hujan. In balla saubahu jika membasahi oleh hujan akan pakaiannya, walam yajid kinan dan ia tidak mendapati akan payung, wal maradi dan sakit, wat tamridi dan mengurus orang yang sakit, wa isyrafil qaribi wa nahwihi alal mauti dan nyarisnya karib kerabat atau seumpamanya atas meninggal dunia, wal khawfi ala nafsihi dan khawatir atas jiwa dirinya, au malihi atau harta bendanya, au irdihi atau kehormatannya, wa mudafa'atil hadasi dan menahan hadas, ma'a sa'atil waqti serta luas waktu, wa syiddatil ju'i dan sangat lapar, wa syiddatil atasi dan sangat haus, wa syiddatil harri dan sangat panas, wal bardi dan sangat dingin, wa syiddatir rihi dan kencangnya angin, bil laili pada malam hari, wa syiddatil wahli dan becek sekali, wa safarir rufqati dan berangkatnya rombongan perjalanan. Wallahu a'lamu bis-shawabih. Segini kajian kita. Saudara-saudara sekalian yang mulia,
Malam hari ini kajian kita berbicara uzur-uzur solat Jumat dan solat berjamaah. Kita maklumi bersama bahwa solat Jumat itu hukumnya wajib adanya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim illa arba'atan. Salat Jumat itu adalah hak lagi wajib atas semua muslim kecuali 4 orang, di antaranya orang yang sakit. Jadi kita maklumi salat Jumat ini hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja-ngaja berdosa. Salat berjamaah ada 2 pendapat. Yang pertama, hukumnya fardu kifayah. Dalam satu masjid wajib ada jamaah. Kalau tidak solat jamaah satu waktu aja dosa semuanya. Yang paling gede pengurusnya, paling gede. Kalau nggak ada berjamaah. Fardu kifayah. Pendapat yang kedua, sunnah muakkad. Kalaulah kita mengata pada fardu kifayah, kalau ditinggalin berdosa. Kalau dikata berjamaah ini sunnah muakkad, kalau ditinggalin makruh. Nah, malam hari ini kita mengkaji tentang uzur-uzur, alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dengan tidak sholat Jumat. Artinya tidak sholat Jumat itu bukan gak sholat sama sekali, tapi diganti dengan zuhur. Begitu maksudnya. Jadi cuman diizinkan enggak sholat Jumat, tapi diganti dengan zuhur. Kalau sholat jamaah berarti enggak kena makruh. Kalau berjamaah itu sunnah muakkad. Bila ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama terkait dengan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Artinya digabung ini, di mana uzur pada sholat Jumat itu juga uzur pada sholat berjamaah. Di mana uzur pada sholat berjamaah itu juga uzur pada sholat Jumat. Secara singkat, uzur Jumat ini ada 2. Ada namanya uzurun amun dan ada namanya uzurun khasun. Ada alasan yang umum, semuanya bisa masuk, dan ada alasan yang khusus, artinya hanya pada yang terdampak saja. Itu khusus. Kalau umum semuanya kena. Itu namanya alasan yang umum. Ada alasan yang khusus, parsial, tidak semuanya kena. Mana nih uzur yang umum? 1, faktor yang dibolehkan orang enggak ikut sholat Jumat dan sholat berjamaah. 1, indal mator. Bila mana hujan. Dengan catatan 2 hujan nih. 1, bila lepek pada bajunya. Kalau timbang gerimis doang, maka enggak udzur, wajib sholat Jumat.
Dua, bila tidak ada payung. Tidak ada payung. Tidak ada penutup pada dirinya. Jadi bila rumahnya dekat dengan masjid, begitu, maka kemudian enggak ada alasan lepek, enggak perlu payung. Benar enggak? Begitu. Ini mah masih disuruh sholat Jumat. Hujan gede. Jam 11 hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai dohor udah enggak usah Jumatan, di rumah aja. Di rumah aja. Begitu. Karena hujan gede banget. Begitu. Jumat enggak apa-apa, enggak apa. Salatnya apa? Zuhur. Karena uzur. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di dalam kitab sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kejadian Hudaybiyah tahun 7 Hijriah dari sahabat Nabi Ibnul Mulaih, beliau bilang, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zamanil Hudaybiyati fa asabana matarun lam yabulla asfalani alina fanada munadi Rasulillah ala sallu fi rihalikum. Kata Ibnul Mulaih, kami para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun 7 Hijriah, zaman Hudaybiyah, hari Jumat, lalu turun hujan lebat. Akhirnya Bilal suruh bilang dari masjid adzan dengan bahasa ala sallu fi rihalikum. Saudara, solatnya di rumah masing-masing aja. Enggak usah paksain solat Jumat, di rumah aja. Wong hujan gede banget. Tuh agama tuh ringan, enak, mengenakan. Itulah Islam. Tidak kaku di dalam mengajarkan agama ini. Islam itu agama yang sangat luar biasa. Islam. Jadi ketika terjadi hujan, maka dengan catatan lepek di baju dan juga enggak ada payung. Enggak ada payung. Maka enggak sholat Jumat enggak apa-apa. Sholatnya zuhur saja. Sholatnya karena hujan lebat. Ini termasuk uzur umum apa khusus? Umum, semuanya terdampak. Itu satu. Dua, wal maradi. Uzur sholat Jumat itu adalah sakit. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak buat agama ini atas kalian merupakan kesempitan. Jadi kalau kita sakit, maka kita boleh tidak sholat Jumat, tidak sholat berjamaah. Karena sakit tentu ada standarnya. Kalau sakitnya timbang panuan gitu, enggak, jangan juga enggak sholat, kan gua sakit. Iya, itu namanya alasan yang dibuat-buat itu, yang kayak begitu, enggak bener itu. Kenapa? Iya. Jadi sakit di sini nih catatannya sakit yang hadir sholat Jumat berat kita. Untuk kita bawanya kayak pala pusing banget, kayak ditindin batu 2 ton. Berat, iya.
berat banget begitu. Saking berat ya. Apa namanya? Iya, pakai dah. Ada yang muter-muter begitu, yang muter-muter paramek tuh. Iya, 7 keliling. Ya, bisa aja 8 juga, enggak 7 doang. 8 keliling bisa, enggak 7. Iya, 8 bisa. Jadi kalau orang tuh sakit parah nggak sholat Jumat kagak apa-apa. Ingat, panuanmu kagak masuk. Apalagi jempol kaki cantengan, itu wajib tuh. Wajib, kan jempol doang. Ya cuman sujud, itu urusan sujud, ya udah diatur aja sujudnya. Jangan sampai juga kagak Jumatan. Kenapa? Iya begitu. Sakit tuh, ingat gitu, sakit. Jadi sakit yang berat, payah, sulit untuk kita berangkat. Yang kayak begitu. Ya termasuk orang yang stroke udah di tempat tidur. Mau bagaimana? Gitu jalan aja udah kagak bisa. Dah. Yang kayak begitu mah dohor aja, nggak usah sholat Jumat. Sakit begitu, sakit begitu. Doa tuh uzur sholat Jumat karena sakit. 3, watamridi, ngurusi orang yang sakit. Yang tidak ada yang ngurusin lagi. Emang kita anak semata wayang. Ada berapa ya mata wayang ya? Satu gitu anaknya. Pakai dipanjangin aja itu. Begitu. Saat kita doang anaknya, atau anaknya banyak, yang lain pada pergi. Begitu, ada yang tinggalnya di Parung, ada yang di Pamulang, kita doang yang bareng sama orang tua. Sakit orang tua kita. Nanti minum obat siapa yang ngambilin, kalau pengen pipis siapa yang nuntun, siapa yang ini. Agama jangan sholat Jumat yang kayak begini. Udah di rumah aja, urusin yang sakit nih. Tuh, agama tuh. Enggak sholat berjamaah, enggak apa-apa, udah di sampingnya aja sholat dohor, urusi. Begitu, mengurusi orang sakit. Tapi jangan juga dibuat-buat, itu enggak benar. Begitu, itu mau sengaja banget sama yang cewek, lu Kemis, gua Jumat. Begitu, ini sih apa? Iya, alasan tuh. Iya, kagak bener tuh kalau kayak begitu. Begitu, nggak boleh. Itu ada yang cewek, udah biar gua aja yang jagain. Ini mau namanya alasan yang dibuat-buat. Allah Maha tahu itu yang kayak begitu. Gitu. Akal bulus. Emang bulus tuh akalnya begitu. Jadi ngurusi orang sakit ini standarnya, bila kita keluar sholat Jumat akan muncul bahaya sama yang sakit, seperti pengen minum kudu turun dari kasurnya lalu nggak ada yang nuntun, jatuh, tuh bakal bahaya yang kayak begitu. Tapi kalau sakitnya ngeluh pala nih orang tua yang jalan juga bisa, nggak gua menungguin aja. Itu namanya ngarang-ngarang.
Kalau yang kayak begitu mau nggak benar. Begitu. Jadi kita yang lebih tahu. Kata yang sakit nggak apa-apa, bentar. Timbang dari poncol doang begitu. Nggak apa-apa, di rumah aja. Udur, iya nggak usah. Yang sakit aja nggak usah, dia maksain. Dia maksain banget. Iya, ini mah emang malas dia, malas. Udah berapa tuh? 3, 4. Nungguin kerabat yang lagi sakaratul maut. Kalau ada yang lagi sekarat, jangan ditinggal. Orang sekarat itu terakhir ujian dia. Setan datang untuk iman Islamnya lepas. Kita bimbing nih yang sakiti dengan baca sekarat nih la ilaha illallah 1 kali aja, enggak usah pakai Muhammad Rasulullah, enggak usah, la ilaha illallah satu kali, janjinya ngikut. Berarti kalau kagak ngikut mah terus sampai ngikut. Kalau udah ngikut diem, udah diem aja. Diam, orang sekarat diam. Ntar kalau dia ngomong aus, pengen minum, ambilin minum, bimbing lagi la ilaha illallah, dia ngikut lagi, diam lagi, dia ngomong lagi, si Mamat mana Mamat lah, jaga warung di Pasar Bintaro, begitu, dipanggil semua anaknya, kumpul, dibilangin, Mbak ini Mamat lah. Kumpul semua, warung siapa yang jaga? Mau mati aja masih inget warung. Begitu, baru inget ampunan Allah kayak. Inget pancing. Itu baik. Iya, jadi kalau orang sekarat itu, karena kalau udah mati enggak membawa iman bahaya. Sholat Jumat depan masih ketemu. Agama tuh timbang. Mana yang dampak buruknya lebih besar, itu yang dijaga. Bahaya ini yang lagi sekarat, tungguin dia aja, tungguin dia. Begitu. Kita tungguin kerabat, tapi bukan orang lain. Orang lain mah enggak, kerabat. Begitu. Itu mau nyari-nyari tiap Jumat, ada yang sekarat enggak? Itu mau sengaja tuh, mau kagak sholat Jumat tuh, enggak bener tuh. Berikutnya istri macamnya, atau istrinya sekarat, nah itu jagain. Jangan ditinggal. Udah mah, gua mau Jumatan dulu. Begitu, Jumatan. Orang lagi sekarat ya. Iya, nggak bener tuh. Yang kayak begitu, nggak bener. Apalagi guru begitu, ada kesepuhan di kampungnya. Gitu, dia sakit sekarat, tungguin. Begitu, tungguin. Sakarat. Begitu. Tapi kalau udah ada yang nungguin ya kita jangan. Itu mah yang nungguin ada 5. Lah kagak sholat Jumat, 5 males ya 4 ya sholat Jumat ya. 1 aja udah cukup. 1 aja. Begitu. Yang kayak begitu. Jadi kerabat dan semisal kerabat, istri begitu, mertua begitu, itu masuk kerabat. Guru gitu. Kita lagi sekarat, tungguin, jangan ditinggal karena bahaya. Orang sakaratul maut itu, sakaratul maut. Jadi orang lagi sekarat itu setan datang nyerupai kakek kita, nenek kita.
Dia tawarin kalau pengen masuk surga ikut kakek, agamanya Kristen gitu. Kata kita mau, nah udah habis dah. Pas mau nyawa dicabut ya. Udah, itu begitu. Orang sekelilingnya nggak tahu. Orang sekelilingnya, karena dia perang tuh. Orang sekarat terakhir tuh. Ujian orang sekarat begitu berat. Begitu, makanya ada doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Saya ngerepot ngarepin sekarat. Ini kalau kita jagain uzur namanya. Karena sholat Jumat masih nemu, jagain dia aja. Sampai kemudian yang lainnya pulang baru kita sholat duhur. Dia jagain masalahnya, begitu. Tapi kalau udah ada perempuan yang ngerti untuk jagain ngurusin orang sekarat, ya enggak udur, udah bisa berarti. Ini janjinya enggak ada orang. Udah berapa tuh? 6 4 5 wal khaufi ala nafsihi, takut atas jiwa dirinya, takut sama jiwanya. Menuju masjid, ya Allah perang lagi. Ini kayak macam itu dah tuh, Palestina. Kita takut begitu, ngeri. Lagi konflik, mau ke masjid, saya ngeri takut kena sasaran tembak doang. Begitu, emang demo Jumat waktu itu, begitu umpamanya, ngeri, begitu, pada dorong-dorongan. Iya, maka yang kayak begitu enggak sholat Jumat, enggak apa-apa, zuhur aja, uzur. Au malihi, atau takut hartanya. Kita punya warung kagak ada yang jaga. Nggak ada, bini emang nggak ada, ini anak yang nggak ada. Ini kalau gua sholat Jumat, ini bisa hilang, ini bisa hilang. Emang nggak ada tutupnya, nggak ada. Lah mau ngapain warung kagak pada ditutup itu? Begitu. Kenapa? Iya, takut sama harta kita. Nggak ada yang jaga, begitu. Kita dagang duren gak gua sholat Jumat gua tinggal. Kan bisa aja dagang di pinggir trotoar tuh, bener nggak? Begitu, nggak ada orang, nanti hilang. Dia nggak bawa bini gitu, nggak bawa yang jaga perempuan, begitu. Kalau jaga perempuan kan biar dia jaga, begitu. Ini kalau gua tinggal durennya hilang, begitu. Ini bagaimana ini? Kalau begitu nggak Jumat nggak apa, zuhur aja. Tuh, agama tuh. Ringan, kayak begitu. Agama nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang jaga, kata dia, ada yang jaga. Ya udah, kalau ada yang jaga main saat Jumat. Jadi yang tahu kita. Au irdihi, atau kita khawatir sama kehormatan kita. Kalau sholat Jumat ketemu tuan utang, ntar ditagih lagi di masjid, ntar dicolok-colok sama tuan utang. Tuan utang ini orang nih pinternya ngutang doang, kagak bayar. Kata tuan utang. Nah kita ngeri digituin tuh, enggak sholat Jumat. Tapi ada sih masjid sebelah, masjid sebelah aja, begitu. Jangan ke situ, begitu. Agama tuh. Sampai segitunya tuh dijaga. Agama dihargai. Agama tuh takut sama kehormatan, takut, begitu. Kalau gua sholat Jumat di masjid ini, mana masjid Persija lagi, gua ngeri. Duit enggak usah ke situ, masjid yang lain aja.
Iya, jangan sampai kagak sholat Jumat. Cuman ini uzur. Kalau memang kasusnya kayak begitu, enggak Jumat enggak apa-apa. Orang kampung biasanya, kalau di kampung tuh masjidnya satu. Kalau ke masjid ketemu. Kalau di rumah dia suka bilang, ada yang Waalaikum, bilangin bapak enggak ada. Bapak enggak ada juga enggak ada. Begitu. Ini nggak bener nih yang kayak begini nih. Gitu kata anaknya, bapak meninggal. Gitu. Dia marah. Lah kata ente, kata bapak nggak ada, bukan nggak ada meninggal, begitu saudara. Mana lagi nih? Wa mudafa'atil hadas. Keberapa tuh ya? 8. Ma'asa'atil waktu. Kita pengen kencing, pengen waktunya masih luas. Waktunya masih luas. Waktunya kita pengen ini bagaimana nih? Pengen ini, ya udah aja. Jangan sampai di masjid. Begitu agama bahaya. Tapi alhamdulillah belakangan kan ada di masjid kasih toilet, kasih ini. Ini nggak ada alasan sekarang. Kalau di kampung kan enggak. Begitu enggak ada. Yang kayak begitu, yang ada buat pipis doang kadang. Buat buang air besar enggak ada. Yang kayak begitu dah buang hajat. Enggak apa-apa agama. Termasuk sholat berjamaah. Kita mau sholat berjamaah. Udah qomat, pengen aja. Begitu nggak apa-apa. Ketinggalan berjamaah nggak apa-apa. Pengen pipis. Pengen buang angin. Yang penting belum takbir. Kalau udah takbir wajib ditahan semampunya. Kalau nggak kuat ya udah keluar aja. Begitu. Kalau belum takbir jangan paksa, keluar aja. Agama itu nggak kaku. Gitu, jangan sampai kita sholat mikirin pen kencing mulu. Nggak boleh. Agama kayak begitu. Jadi nggak khusyuk. Saking pentingnya khusyuk dalam sholat. Itu kalau kita pengen buang hajat aja. Nggak apa-apa. Tapi kalau waktunya sempit, asar jam 3. Lah kita jam 3 kurang 5 menit. Pengen sholat dulu. Nanti kalau keburu asar. Belum dohor kita habis tidur begitu. Karena waktunya sempit. Mana lagi? Keberapa ini ya? 9. Wasyiddatil ju'. Lapar sangat. Perih banget. Pas Jumat emang dari pagi nggak sarapan. Pas mau ke masjid perih, gemeter. Udah begini-begini tangannya. Udah gemeter. Begitu. Udah di masjid ini, pulang dah. Makan dulu. Makan. Begitu. Kalau sekarang sih nggak perlu orang di depan masjid, udah ada kantin. Begitu, makan aja depan masjid. Kalau sekarang kan suka ada begitu. Bener nggak? Kalau di kampung kan nggak ada. Warung nasi nggak ada di kampung-kampung. Begitu. Makanya orang meninggal tuh dikasih makan kalau di kampung. Ada yang marah-marah. Ngapain itu? Saya pernah bawa teman. Ada kiai meninggal dunia di Serang. Teman kita ini bukan Muhammad kita, gitu. Bukan. Muhammad dia kayaknya. Gitu. Iya, ini kisah nyata. Jadi saya bilang ada ulama meninggal, saya ikut takziah katanya. Karena saya ada acara kala itu. Jadi ikut. Dan dia suka ngamuk di kampungnya itu. Kalau di Tangerang lah kita sebut. Itu kalau ada orang ngasih makan, ngapain orang mati dikasih makan gitu. Di Serang kasih makan orang meninggal tuh. Kata kita, ini bagaimana nih kasih makan nih? Enggak usah, kalau enggak usah ente kagak makan sampai sore. Kalau sakit tanggung jawab.
Ya kalau begini mah boleh, maka jangan dikata, dilihat dulu. Begitu. Kalau di Jakarta sih nggak dikasih makan banyak warung. Kalau di kampung, lah kagak ada warung, mau nyariin warung nasi di mana? Bisa 5 kilo baru ketemu warung 7 kilo. Ya makan aja udah makan. Begitu, makan. Itu karena menghormatinya tuan rumah. Terima kasih ada orang ikut nyolatin, ikut takziah, ikut doain. Terima kasih, kasihan dia. Kalau nggak dikasih makan, jauh rumahnya, kadang 15 kilo dari rumahnya. Nah bagaimana? Sian dia jalan kaki, kasih makan. Jadi Islam tuh nggak kaku ajar, gitu, nggak kaku. Begitu. Kalau kita lapar, mau sholat, bagaimana ini? Ya, makan dulu. Itu ada maulid. Sampai jam 12 kurang seperempat belum datang penceramah utamanya. Akhirnya datang 15 menit. Baru 15 menit dohor, jadi terusin. Sampai tengah 1. Ceramah itu, si penceramahnya. Akhirnya udah dohor lewat. Akhirnya selesai doa. Itu kebuli udah dikeluarin. Gitu, makan dulu. Enggak, sorry, gua mau sholat dulu. Sholat pokoknya bagaimanapun nomor 1. Begitu. Ini namanya orang sok. Kayak begini, dia sholat. Temennya makan di sampingnya. Dia lagi sholat, habis enggak tuh kebuli ya? Habis enggak ya? Tuh. Tuh, Islam itu enggak begitu. Makan aja dulu. Masih mendingan makan ingat. Masih mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan, parah. Lagi sholatnya aja yang diinget-inget makan, apalagi kagak sholatnya. Makan dulu, makan dulu. Begitu. Jadi agama tuh nggak kaku, makan dulu. Begitu. Jadi kata Nabi, idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Bila datang waktu sholat dan makanan sudah dihidangkan, makan dulu. Makan dulu. Sholat nanti. Agama tuh nggak kaku. Nggak kaku. Gitu. Termasuk dokter bedah sama. Ini Islam tuh. Walaupun sholat awal waktu tuh bagus, dokter bedah harus paham. Itu dia sesar, orang perutnya udah dirobek, dengar adzan. Sorry, Allah udah manggil. Ya mati. Perut udah dibedah. Begitu. Iya, di tengah tol kita dengar adzan. Jangan kita ngik, gumsat dulu sopirnya, jangan. Taruh di rest area tanggal 2 ketemu dohor. Begitulah Islam. Enggak kaku, lapar. Bila makanan udah disajikan, waktu sholat masuk, makan dulu. Tapi kalau bininya baru naruh panci doang nih di kompor gas, enggak, gua tungguin aja sampai lu keluar sholat belum mateng. Itu mau sholat dulu kalau yang kayak begitu. Gitu. Jadi kita harus paham. Gitu. Enggak, gua mau suruh nungguin. Ya belum, baru juga panci baru ditaruh. Mau tungguin ini kagak benar tuh. Jadi kita begitu. Harus paham. Begitu. Wasyiddatil atas. Berikutnya udzur daripada sholat Jumat dan sholat berjamaah itu haus, sangat haus banget.
Ini bagaimana nih, kayaknya kalau kagak minum bakal mati nih. Udah ente keluar aja, minum. Begitu. Tapi sekarang masjid udah banyak kejadian minuman, ya tinggal minum doang. Itu begitu. Minum aja. Terus wasyiddatil har. Panas sangat. Panasnya luar biasa. Panasnya penter. Panas banget. Ya, panas banget. Sekian. Ini bakal pingsan. Negeri kita nggak ada model begini, nggak ada. Karena negeri kita tropis. Negeri-negeri Arab itu kalau udah panas bisa orang pingsan. Saking sangat panasnya. Nggak usah. Ente nggak usah Jumat. Ini aja. Dohor. Karena panas luar biasa. Bakal bahaya nih. Itu biasanya suhunya dibilangin. Ini suhunya udah sekian ini. Di atas 50 ini berat ini. Begitu juga wal barad, dingin sangat, minus. Ini bahaya ini. Begitu. Bahaya. Agama udah nggak usah Jumat. Ente dohor aja. Ente nggak usah berjam di masjid, di rumah aja. Begitu. Dingin sangat. Tapi hidup harus benar. Itu mah liburan kayak orang iya. Ke puncak lah. Ini nggak benar. Udah ke puncak dia bawa mantel. Begitu. Mau ngapain bawa mantel? Dingin. Dari zaman si Benen. Puncak mau dingin. Lu kalau pengen panas Tanjung Priuk. Marundak ya. Begitu. Ngapain ke puncak? Ini kagak benar. Kalau dia ke puncak gitu. Ya udah ke puncak. Ini ada air hangatnya enggak? Lu mau ngapain nyari air hangat? Begitu. Biasa aja. Saya mentertawakan gitu. Gitu kalau jalan-jalan ke puncak. Ini bawa sweater enggak? Mau ngapain? Dingin. Lah mau ngapain ke sono? Lah dingin di rumah aja. Lu dikata waras rada-rada. Dikata rada-rada waras. Gitu. Emang hidupmu ngapain? Ini kagak bener ya kayak begitu. Begitu kayak begitu. Nah kalau kak Oga dingin ya Tanjung Priuk hidupnya. Ini nggak kayak begini nih, hidupnya miring kayak begini. Orang mau umroh aja ditanya, itu ada nasi uduk nggak? Ya nasi uduk ya Allah, di kampung aja nggak usah umroh. Orang di Arab ya nyobain makanan Arab, gitu. Kalau ke Jogja nyobain budak apa gudeg? Iya, gudeg. Begitu. Itu begitu. Itu begitu. Nyobain makan Arab apa begitu. Jangan nanya. Gitu. Orang umroh nanya gitu. Hotelnya bintang berapa hotel lagi yang ditanya. Lu mau tidur? Mau tidur rumah aja, dibangunin bini juga bisa ditendang kalau mesti ngantuk mah. Di rumah ini mau ibadah. Begitu. Jadi kalau mau umroh tuh jangan ditanya sama travelnya itu hotelnya apa, jangan. Itu namanya kurang benar. Ditanya, saya ini mau dibimbing ibadah umroh berapa kali, mau ziarahnya kemana-mana, ke tempat-tempat Rasulullahnya mana-mana. Begitu. Jangan nanya hotel, nanya makan, nanya ini, begitu. Saya kalau ada yang nanya ikut saya, hotelnya mana? Aduh, jangan nama saya ikutnya. Kalau nanya hotel mah begitu. Mau tidur, mau ibadah. Saya mau tanya. Mau ibadah, ini mau ngapain? Begitu. Itu mau gampang. Ibadah dulu nih, ibadah diterima kagak udah mikirin tidur aja tidur. Ini agak bener nih. Gitu. Begitu. Iya, ujungnya tidur mulu sih. Nanya tidur, nggak benar. Orang kita niatnya mau ibadah. Saya mau di makam istirahat, pantas ngorok mulu, nggak kemana-mana. Emang mau istirahat, diijabah sama Allah. Hah? Iya emang begitu, kayak begitu. Apanya Pak? Oh iya tidur mau di rumah aja, tidur rumah. Orang waktunya dikit dibawa tidur mulu habis.
begitu habis. Jadi naruh apa di Mekah alhamdulillah iler mulu saban hari iler. Sayang ibadah. Mana lagi ya? Wasyiddatir rihi, angin kencang. Bilali tapi malam. Malam hari angin kencang, bahaya kalau angin kencang. Gitu, ini mau sholat jamaah nih. Kalau Jumat kan nggak ketemu kalau malam. Sholat berjamaah nih malam, angin kencang, kan bahaya kalau pohon jatuh. Kalau siang kan masih kelihatan. Begitu, kelihatan. Begitu kalau siang. Itu begitu. Takut kerobohan pohon, udah di rumah aja. Angin kencang begitu. Puting beliung di rumah, nggak apa-apa. Wasyiddatil wahli, becek sangat, becek, jalannya banyak rusak, becek. Jadi kalau kita paksain ke masjid, ya Allah kaki udah kayak sawah aja jalanan. Yang kayak begitu udah susah tuh, yang kayak begitu. Termasuk banjir banget. Ini mau ke masjidnya ngeri, ngelewatin. Kayak dekat Aji Gari itu masih suka banjir nggak tuh? Oh masih, iya banjir gede. Ini mau marahin masjidnya susah. Begitu banjir, udah jangan dipaksa. Ujungnya hanyut, repot. Bukannya dapat rahmat Allah, tapi pulang malah ke rahmat Allah. Iya. Bahaya. Begitu banjir gede banget. Nggak usah. Banjir. Begitu, banjir. Begitu. Wasafari rufqati, dan berangkatnya rombongan. Jadi kalau kita sholat Jumat, nanti rombongan ketinggalan rombongan, maka dohor aja. Kalau kita berjamaah ketinggalan rombongan, emang rombongannya maunya jamak, ya udah. Nah, agama tuh begitu, mengatur. Inilah diantara uzur-uzur sholat Jumat dan sholat berjamaah. Singkatnya, bila di jamaah itu uzur, di sholat Jumat uzur. Bila di sholat Jumat uzur, di sholat jamaah juga uzur. Begitu. Jumat aja yang lagi wajib uzur, apalagi berjamaah yang sunnah muakkad. Cuman masalahnya dapat ganjaran berjamaah enggak, dengan enggak sholatnya tuh. Seperti kita jagain orang sakit sendirian aja sholatnya, dapat 27 enggak? Kalau ngomongin ganjaran tergantung kencengnya niat. Kalau niatnya kenceng, pengen banget dia berjamaah kalau nggak ada udzur ini, berat nggak enak, ini dapat 27. Kalau kemudian nggak kenceng, enggak, cuman nggak makruh doang. Kurang lebih demikian kajian uzur-uzur atau hal-hal atau faktor-faktor yang diizinkan seorang muslim tidak sholat Jumat atau tidak sholat berjamaah. Ini ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Iya. Tiba-tiba waktunya udah jam 6 lewat, itu gimana ya? Apakah tiga bulan puasa area wajib sholat apa di kodok atau gimana? Itu mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kemudian kita di tengah jalan seperti itu, kita lihat kalau memang kita dirasa bakalnya nggak keburu, mengejar rest area dan kita mau wudhu juga nggak ada air di mobil kita kecuali air radiator, kan nggak mungkin begitu. Maka bagaimana ini? Maka sholat aja menghormati waktu buat jaga-jaga. Jadi sholat menghormati waktu itu sambil duduk aja di mobil,
Jadi sholatnya biasa, bacaannya biasa, ruku sujudnya isyarat aja. Begitu, baru nanti di rest area diulang. Begitu, diulang. Kalau tidak begitu, maka tentu di rest areanya jatuhnya bukan iadah tapi qadha. Ketika kita nyampe rest area, anggap dia tanggal 7 ternyata. Udah lewat waktu subuhnya. Ya di qadha di rest area. Sholat aja tuh, jam tanggal 7-nya itu. Begitu. Sholat aja. Begitu. Tapi yang bagus iadah. Jadi andai belum nyampe rest area terjadi tabrakan dan meninggal, kita nggak dosa. Karena kita udah sholat yang kita bisa. Namanya menghormati waktu. Jadi biasa Allah Akbar kayak gini aja, Allah Akbar. Adolin amin, kufuwan ahad lah, surat ruku Allahu Akbar, sami Allah. Sujudnya agak turunan dikit. Begitu aja di mobilnya. Menghormati waktu. Nanti kalau habis begitu baru dah tuh di rest area. Ini buat jaga-jaga. Takut kita nggak nyampe begitu. Kita yang lebih tahu. Kayaknya nyampe. Begitu. Kalau nyampe ya enggak usah. Nanti aja. Jadi dilihat saja. Kalau kasus kayak tadi tidak menghormati waktu, sampai sana jam 6. Bagaimana? Ya sholat subuh. Jam 6 itu. Jatuhnya qadha. Kalau umpamanya udah habis di daerah itu waktu subuhnya. Udah habis. Begitu. Dilihat saja kapan tuh habis subuh. Jadi kayak ini nih, kan ada tulisan apa ini Isa ya, suruk. Suruk itu artinya batas akhir waktu subuh, bukan mulai masuk sholat isyraq, bukan. Artinya suruk itu batas akhir waktu subuh, bukan sholat subuh. Batas akhir waktu subuh. Jadi kalau ngelewati daripada itu qadha. Begitu, ngelewati. Kurang dari itu adaan niatnya. Lewat dari itu qadhaan, itu syuruk. Nanti kalau pengen sholat isyraq atau sholat duha 18 menit sesudah syuruk. Itulah waktu duha masuk, waktu isyraq masuk, waktu sholat id masuk, idul fitri, idul adha masuk dan seterusnya. Sholat-sholat yang lain. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Ada satu kasus yaitu di pembukaran tempat ibadah dan panitia itu membuat proposal dan proposal itu dijual belikan. Nah, apa hukumnya memperjualkan beli proposal itu? Apa itu dijual belikan tuh? Panitia membuat proposal dan ada seseorang yang datang itu membeli proposal itu sekitar misalkan 20 juta dengan dia mengambil keuntungan dari proposal itu. Satu proposal 20 juta 20 juta dan dia ijab kabul itu mencari keuntungan dari proposal yang dia beli. Bagaimana? Gimana? 20 juta. Jadi satu proposal 20 juta. Misalkan apa 10 juta. Iya. Nah, terus dia pun minta izin untuk mencari keuntungan dari proposal yang dia beli dan dia berkeliling sendiri gitu. Iya, ini tidak benar ya kalau begitu tuh. Itu ribet tuh urusannya, kasihan. Tidak boleh kayak begitu, tidak boleh. Jadi kalau sampai ada masjid atau mushola dipugar, dibangun begitu. Kalau dia mau, caranya begini. Satu, bagi orang yang mampu, kita mampu umpama, maka jangan ngambil duit, tenaganya aja untuk masjid itu. Kata Al-Quran, faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul
bil ma'ruf. Siapa orang yang merasa cukup, maka jaga kehormatan agama dirinya, sehingga tenaganya aja keliling-keliling nih. Jadi karena kita susah lah istilah kata, tapi saya pengen bantu tenaga aja, ngumpulin iuran, tenaga doang. Itu begitu, itu yang benar, itu satu. Tapi kalau kitanya yang nyari nih, kategorinya susah begitu, maka kata agama falyakul bil ma'ruf, boleh makan, boleh ngambil dengan yang wajar. Bagaimana ini cara pengaturannya? Cara pengaturannya begini. Cara pengaturannya tidak ada sistem prosentase, tidak ada. Haram prosentase, tidak boleh. Jadi tidak ada itu aturan prosentase. Yang ada upah, jangan prosentase. Kalau prosentase namanya ada lahan basah, lahan kering, akan rebutan. Saya jaganya di pasar, ngeceknya di pasar aja, begitu. Di sini aja. Saya proposalnya untuk Pak Jianu, begitu. Akhirnya begitu. Namanya prosentase. Ini ndak benar. Yang ada upah kerja. Umpama ini masjid di Pugar, ngecerek pinggir jalan, berapa upah yang wajar dalam sehari di daerah itu? Ini kan bakal beda-beda. Anggap aja di Jakarta berapa kira-kira ya? 50, 100? Berapa kira-kira ya? 100. Baik, 100.000. Kita yang ngecerek dapat atau tidak dapat 100.000. Upah kerja. Hari ini ternyata kita dari ngecerek dapatnya 200.000. Buat kita 100. Buat masjidnya 100. Besok dapat cuman 110.000. Buat kita 100. Buat kita. Buat masjidnya 10.000. Besok ternyata dapat 1 miliar. Buat kita 100.000, sisanya buat masjid. Lebih dari itu dosa. Lebih dari itu. Itu yang harus dijaga. Maka saya tuh dari dulu enggak mau ketika ditanya sama kawan-kawan, dari dulu apalagi pesantren yang kita bangun. Dulu bantuin orang. Kita bilang, kita dikasih seperak. Saya bilang enggak. Ditanya, emang haram begitu? Enggak. Kenapa enggak haram, enggak diambil? Qur'annya bilang siapa yang mampu kalau bisa jaga kehormatan. Saya enggak pengen miskin. Yang miskin boleh ambil. Biar saya miskin, saya enggak mau ambil. Takut jadi miskin beneran repot. Begitu, repot. Saya enggak mau. Kata kita, enggak mau. Saya enggak mau. Begitu, enggak mau. Bahaya. Ribet begitu. Makan duit begitu, lihat aja pada celeng-celeng. Beneran, banyak yang rusak tuh agamanya, akhirnya kiai aja dicela. Penyebabnya apa tuh yang nyela-nyela kiai? Tidak lebih yang terbesar makan duit kayak begitu. Penyebab utama itu. Kenapa tuh? Oh iya, nasab juga bisa juga, iya nasab. Apa aja? Itu kayak begitu tuh. Duit begitu tuh. Jadi sehingga pesan saya jangan itu. Jadi kalau begitu dijual umpamanya 20 juta per proposal, ini dagang. Begitu. Akhirnya bakal jadi ribut juga tuh si pengurusnya. Ternyata dia ketemu orang ngasihnya 1 miliar. Diomelin. Nah, tadinya ente dagang. Begitu. Jadi enggak begitu, enggak. Jangan kayak begitu, jangan. Kasih upah aja. Upah capek dia. Nah, maka dari kasih upah capek itu paling tenang.
paling tenang. Contoh, ini proposal, suruh anterin ke Pak Jianu, upahnya berapa? 50.000. Baik, kita upahin 50.000. Kalau bisa panitia tuh jangan dari situ duitnya, dari kantong kita ngupahin dia. Ini 50.000. Bawa proposal tuh ke Pak Jianu, orang anterin doang. Begitu, upah doang, upah. Begitu, kasih aja upah dia. Begitu, tiba nganterin doang, begitu. Jangan prosentase, jangan. Nanti kalau prosentase bakal muncul gesekan tuh antara dia sama dia. Kalau prosentase, antara panitianya aja udah ribut. Saya nganterin proposalnya Pak Janu, saya aja. Pak Janu, saya aja. Begitu. Yang kata yang ini, gua aja. Akhirnya ada yang udah nganterin, ada yang nganterin lagi. Begitu. Bisa satu orang dapat 3 dari satu tempat. Bisa kejadian itu. Kalau kayak begitu, kami atur dulu di kebun mangga itu. Buat yang jaga kasih ya, kata kita gitu. Ada musola tuh yang ngaji Atno itu, kebun mangga 4, ngecek jalanan, kasih. Adapun yang begini-begininya enggak mau, itu urusan dia, sodakohnya dia ke situ lagi. Kalau dia enggak mau, kita udah upahin nih orang. Saya enggak, ya udah atas nama dia sodakoh. Begitu. Itu urusan dia gitu. Ini cara gitu. Enggak bisa kalau begitu. Jangan. Bahaya. Begitu. Ini bakal rusak agama kita, bakal rusak dengan kayak begitu. Ini sama aja korupsi halus, bocor halus. Kalau kayak begitu, enggak boleh tuh. Jadi jangan. Iya, jangan kayak begitu, jangan. Jadi upain aja gitu, bilangin, jangan dijual, jangan proposalnya, tapi upain. Sebab nanti bakal digandakan nama dia. Jadi dia mendidik orang untuk berbuat yang tidak-tidak. Begitu. Ternyata kita nggak dapat, kan kita nyari sumbangan. Orang sumbangan ya sedapatnya. Dapatnya berapa ya udah. Kita nggak usah salahin si Anu dari proposalnya dapat 300.000, si Anu dapat 500, si Anu dapat 1 juta. Ini payah nih. Jangan payah, jangan. Begitu, salah dia. Mungkin dia nyumbang 300 karena udah nyumbang di tempat lain. Orang itu mungkin juga dia lagi payah, mungkin juga banyak kemungkinan, sehingga tidak boleh kayak begitu, dan itu bahaya. Jadi sehingga jangan dijual proposalnya, jangan begitu. Jadi diupahin aja, disepakati oleh panitia, ini nganterin ini berapa. Jangan sampai nganterin 100 meter aja dari tempat acara, upah juga, ya jangan juga timbang begitu mah. Jadi yang wajar, supaya benar, supaya ini berbuah, agama ini berbuah. Kalau enggak bahaya, begitu, bahaya. Begitu kalau enggak, begitu. Maka saya selalu minta doain saya pengen nyontoh tuh Pak Yai Sukron, nyontoh Mualim Safi Adami. Saya pengen sampai mati enggak makan duit pesantren barang 1.000 perak pun, sampai mati pengennya begitu, nyontoh Mualim Safi Adami. Yai Sukron sampai tua sehat, enggak mau, yang lain begitu enggak mau. Ada bagiannya masih makan enggak pakai begitu-begitu juga, masih makan. Iya, kecuali mati enggak makan begitu. Mau ngapain? Begitu, masih hidup. Begitu, enggak usah. Gitu, sampai mati. Doain saya biar istiqomah sampai mati. Kalau bisa kita harus dulu. Mualim Safi Adami itu kalau ada acara-acara mualim dulu yang nyumbang. Mau maulid nih dari mualimnya. Begitu. Kita yang nerima. Itu begitu. Jadi ini agama masalahnya. Bahaya nantinya. Akibatnya masjid sampai 10 tahun kagak jadi-jadi. Begitu. Karena emang proyek ini jangan jadi, nanti berhenti nih. Begitu. Jadi doain yang bawa proposalnya, jangan berhenti. Kalau berhenti, gua berhenti nih. Begitu. Jangan. Ini kalau bisa jadi proyek terus, ya kagak. Jangan. Itu hal yang tidak baik dalam agamanya. Jadi harus rapi, jangan. Tolong diupahin, tapi sepakat. Kesepakatan panitia. Kalau mau bikin acara, nih saya ajarin mumpung ini. Kalau kita bikin acara, bangun masjid, kita dulu atau mau maulid, panitia ada berapa? Ada 10. Baik, berapa satu orang? Semampu dia, jangan paksa. Semampu dia, saya 10.000, nggak apa-apa.
Karena mampunya 10.000. Jangan dikata lu mau pelit, punya motor juga, punya kontrakan, ya belum tentu, utangnya juga banyak barangkali. Kan kita nggak paham orang. Jangan, semampunya dia. Berapa dia? 10.000, 10.000. Baik, lo 50. Saya 1 juta, saya ini. Silakan. Kumpul. Ini namanya modal awal. Dari kita. Modal awalnya kita punya. Modal awalnya kita punya. Begitu. Modal awalnya kita punya. Iya, bukan jangan ngajak, jangan nyuruh doang. Jadi kalau nyuruh doang begini bahayanya. Kalau nyuruh doang. Jadi waktu masuk surga nih, paling duluan masuk surganya. Paling dulu. Jadi dia tapi di pintu surga. Enggak masuk. Di pintu ditanya sama malaikat Ridwan itu, apa amal ibadahmu sampai kamu ini masuk surga pengen duluan? Kata dia, saya ini di dunia ngadain maulid. Oh, ngadain maulid. Iya, membuka sirah sejarah Nabi Muhammad. Malaikat Ridwan pun ngangguk-ngangguk. Oh iya, pantas ente ini berhak masuk surga duluan kalau begini, karena kamu ngadain maulid. Coba saya mau tanya, itu qori dari siapa? Dari Pak Haji Ahmad. Suruh masuk Pak Haji Ahmad. Masuk tuh. Karena qorinya dari Haji Ahmad. Itu kebuli dari siapa? Pak Haji Mamat. Pak Haji Mamat masuk. Kebuli dari Haji Mamat. Itu tenda dari mana tenda? Pak Haji Udin. Haji Udin suruh masuk. Begitu. Itu penceramah dari siapa? Gitu. Pak Haji Ganda suruh masuk. Saya ente calo doang, calo. Ente calo. Jadi nyuruh orang ke Jawa, ente nggak ke Jawa. Ente nggak ada. Ente ketempatan doang. Ente ketempatan. Entenya nggak ada. Entenya. Nyuruh orang ke Jawa, nyuruh orang ke surga. Ente cuman bilang, tuh maulid di tempat gua tuh. Tempat doang. Tapi tendanya dari orang, ininya dari orang. Kita dulu. Kita dulu, biar benar, kita dulu. Nggak boleh orang, kita dulu. Jangan, bila saudara nanti begitu, kayak begitu tuh kalau jadi panitia. Kita dulu, jangan orang dulu. Jangan orang dulu, itu nggak benar. Kita dulu, biar kata nggak usah gede, 10.000, 15.000, begitu. Kita dulu, begitu. Kita dulu, jangan gede-gede, begitu. Kalau gede-gede bakal repot. Kecil dulu, kecil. Yang gede jangan disebut. Begitu. Panitia langsung 2 juta. Ya yang nomor 2-nya bingung. Gua berapa ini ya? Dia 2 juta. Gua bingung. Jangan. 100.000. Begitu. Lebih dari itu jangan diceritain. Masukin aja. Begitu cara hidup. Agama tuh kayak begitu. Agama. Kalau enggak jempol, jangan kita makan duit dari begituan. Kalau masih kita bisa makan dari tempat yang lain aja, masih banyak yang enak, yang gurih. Kecuali kita kalau kagak begitu mati, baru deh makan itu dah, begitu. Jangan, beneran. Itu nantinya mohon maaf bisa stroke, kita bisa darah tinggi, macam-macam penyakit di badan. Duit-duit yang nggak beres ini nyangkut. Orang ketulangan itu nggak perlu gede segede gini, ketulangan kecil aja di sini nyangkut. Gitu, nyangkut. Jangan. Itu bahaya. Maka harus bersama-sama. Tapi harus disepakati. Jangan sampai muncul prosentase. Jangan prosentase, tapi upah keliling. Hargai dia. Sepakati itu upah. Begitu. Upah tuh sepakati. Pak Haji Anu, gua nggak berani. Loh, gua nggak berani. Emang apa? Ada anjingnya depannya, ngeri. Begitu. Nah berarti kalau ini pada ngeri, ada yang punya keberanian ke dia, rada gedein, sepakati umpamanya. Kayak begitulah hidup. Jangan. Kalau sampai dijadikan persentase, pasti bakal ada proposal rebutan. Dipilih lagi, kayak udah surat aja, kulhu, demen kulhu. Pak Haji Anu saya aja. Pak Haji Anu saya aja, Pak Haji Anu saya aja. Itu kayak begitu. Ini ndak benar. Ini ndak benar. Nantinya repot kita. Masjidnya nggak jadi-jadi. Kalau pengen buru-buru jadi kayak begitu tuh.
niatnya yang lurus. Kalau yang nggak punya tenaganya, yang punya hartanya, syukur-syukur sama tenaganya biar masuk surga duluan. Itu begitu. Ini diantara ajaran agama. Jadi jangan. Tapi saya baru dengar nih pertanyaan ini. Baru dengar proposal dijual. Begitu harga proposal 2 juta. Lumayan juga kalau dapat satu orang 5 juta. Untung 3 juta. Entar lagi. Ini ngedidik. Nanti besok-besok bikin proposal palsu. Mesinnya udah jadi dikata belum jadi juga. Bisa begitu dan ini rusak ini. Nggak boleh ini, bahaya dalam agamanya. Bahaya itu, bahaya. Dan ini repot dalam agamanya. Jangan itu. Nah, kalau bisa jangan. Jadi kalau ada barangkali abang kita ini udah 2 kali nih bertanya tentang ini, barangkali di kampungnya ada masjid atau mushola lagi bangun. Kalau kesulitan, mohon maaf panitianya boleh datang ke kami. Ajak dia silaturahmi kami ajarin zikirnya. Agar supaya nggak begitu stres bagaimana cara merapikan pembangunan, karena ada sedikit zikir-zikir, doa-doa. Yang penting niatnya lurus. Tapi kalau niatnya ini jogorokan jadi bisnis, ini nggak kelar-kelar, beneran nggak kelar-kelar. Jangan, bahaya, kasihan kalau nggak kelar-kelar. Jadi jangan, ini nggak boleh. Masih makan, jangan makan kayak begitu dah. Rada repot. Di badan jadi sakit, puyeng, mumet. Jadi kalau ada yang kesulitan, teman-teman ini barangkali ada pengurus masjid atau mushola yang dirobohin lah gitu ya, direhab. Boleh ngobrol sama kita begitu untuk kemudian kita ajak ajarin manajemennya gitu. Bagaimana ini cara-caranya supaya rapi. Bagaimana duit dikit supaya cukup, begitu. Duit dikit supaya cukup, memadai, begitu, memadai.